Gadis Aceh itu mahal. Ini alasannya. Apa yang Anda dengarkan selama ini sama sekali tidak salah. Gadis Aceh itu bukan hanya terkenal dengan kecantikan parasnya, tapi juga terkenal dengan akan kemahalannya. Apabila Anda sampai berani jatuh cinta kepadanya, maka bersiap-siaplah untuk mengkosongkan seluruh tabungan di rekening Anda. Adapun istilah mahal gadis Aceh sebenarnya disangkut pautkan kepada hal mahar pernikahan di Aceh. Dalam adat pernikahan Aceh, mahar kepada seorang calon pengantin wanita dihitung dalam hitungan mayam emas. Aceh tidak mengenal seperti itu, tapi Aceh hanya mengenal dengan mayam emas dan bukan dalam hitungan gramnya. Bila hari ini harga emas di pasaran sebesar 500.000, 500 rupiah, maka satu mayam emas hari ini di Aceh adalah sebesar 1.700.000 rupiah. Oh, ini tentu saja belum termasuk ongkos pembuatannya selalu dikenakan kepada pembeli sebesar 50.000 rupiah. Terus mahalnya di mana? Kisaran mahal gadis Aceh itu secara umum mulai dari 3 mayam sampai dengan 30 mayam. Bahkan bisa saja mahar sang gadis di atas angka tersebut, tergantung anak gadis siapa yang hendak dipersunting. Adapun latar belakang keluarga dan latar-latar lainnya sedikit tidak juga ikut mempengaruhi kisaran mahal yang harus dipersiapkan. Aceh besar misalnya, rata-rata mahar yang harus dipersiapkan adalah sebungkai atau disebut dengan sebongkah, yaitu sebesar 16 mayam emas, kurang lebih sekitar 27.200.000 rupiah. Angka yang sangat fantastis. Aceh Sigli dan lain lagi bisa sampai gadis-gadis Sigli. Ada yang mencapai sampai 20 mayam emas. Dalam bahasa mudahnya 34 juta rupiah. Yes, angka yang sangat fantastis. Jadi kalau ada yang di atas 20 mayam emas, ya silakan Anda ambil kalkulator lalu Anda hitunglah dengan bijaksana. Jangan senang dulu. Ini belum termasuk dengan uang hangus. Adapun isi kamar biasanya juga termasuk sebagian persyaratan akan komplitnya sebuah pernikahan. Bila ada pertunangan, maka dalam pertunangan tersebut juga ada persyaratan penyerahan beberapa mayam emas. Oh, tunggu dulu. Bila Anda menyerah emas ini merupakan sebagian dari mahar pernikahan Anda dengan sang anak gadis, maka Anda bisa gigit jari dulu. Karena ada sebagian daerah yang menganggap itu sebagian hal yang terpisah dari mahar yang dipersyaratkan. Sekarang saya akan membuat sebuah sketsa sederhana untuk seseorang calon pria yang ingin menjatuhkan cintanya kepada sang gadis di Aceh. Ini saya hitung secara item atau keseluruhan. Adapun cincin tunangan 2 mayam emas, taksiran 3.400.000 rupiah, seserahan saat tunangan 1.200.000 rupiah, mahar nikah dengan 10 mayam emas dengan harga 17 juta rupiah, seserahan saat resepsi. Adapun dihitung dalam isi talam sesuai dengan jumlah mayam, walaupun tidak wajib, 400.000 rupiah, dan isi kamar 700.000 rupiah, biaya resepsi 20 juta rupiah. Adapun total keseluruhan 52.600.000 rupiah. Sebuah angka yang fantastis apabila saya hanya menghitung dengan mahar standar yang beredar di Aceh. Bagaimana bila 20 mayam? Bagaimana bila seperti seorang sahabat saya yang menikah dengan 30 mayam emas? Tentu harga sudah di atas 100 juta rupiah. Ini kan demi cinta. Kenapa gadis Aceh mahal, sedangkan gadis-gadis yang lain di Nusantara tidak sampai segitunya? Baiklah, Arab, China, Eropa, Hindia, 4 suku kata tersebut mewakili kecantikan para wanita-wanita Aceh secara keseluruhan. Aceh Tengah misalnya, paras gadisnya lebih menyerupai gadis Tionghoa bermata sipit dengan kulit sedikit putih. Adapun Lamno, Aceh bagian barat misalnya, terkenal dengan sebutan daerah gadis si mata biru. Atau Aceh bagian timur, yang sebagian dari mereka yang memiliki paras seperti gadis-gadis Hindustan, tidak seperti yang mirip dengan gadis Uzbekistan, bro. Lalu, apakah mereka cantik lalu mereka harus mahal? Tidak, tentu saja bukan karena faktor itu. Adapun syariat Islam yang berlaku di Aceh secara turun-menurun membuat masyarakat Aceh begitu kuat memegang Islam sebagian landasan hidup dalam kesehariannya.
Mahar yang dipersyaratkan sedikit tinggi. Impian kerja keras calon seorang pengantin pria. Bila dia bersungguh-sungguh, maka pernikahan dengan mahar yang tinggi tidak akan menjadi masalah. Bahasa kerennya, sisi positif dari mahalnya gadis Aceh tersebut menjadi stimulan kepada seorang pria untuk giat bekerja dan bersungguh-sungguh dalam menyunting gadis idamannya. Sekali lagi, bukanlah cinta itu butuh pengorbanan. Jadi, buktikanlah seberapa besar cintamu dengan menikahi gadis Aceh, gadis termahal kedua di Indonesia setelah gadis Sulawesi. Ya, coba Anda pikirkan sendiri.